Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SBDP ya, di halaman 76 sampai dengan 86. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina ya, seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Atau bisa juga di kolom komentar, adik-adik klik, lalu cari daftar playlistnya kayak gini nih, playlist kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya adik-adik kelas 4 ya, mau lihat tema lain, bisa klik di bagian playlist kelas 4, klik biru-birunya. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 4 seperti ini nih. Kelas 4 tema 1, matematika, 4 tema 3, tema 2. Nah, misalnya adik-adik mau lihat tema 2. Klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar video-videonya berdasarkan yang urut dari halaman awal ya. Nih halaman 1 sampai 4, halaman 5 sampai 6 dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik mau lihat yang lain di scroll aja ke bawah seperti ini. Ya, dicari halamannya. Ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada Beni, kata Beni, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, kita cari tahu yuk. Sekarang kita lihat nih, ada gambar ayam, ya, ada gambar itik. Nah, sekarang kita mau melihat karakteristik tempat hidupnya hewan-hewan tersebut. Ya, nih, contohnya Karina buatkan di sebelah kanan. Nah, ayam, karakteristik tempat hidupnya adalah merupakan hewan yang hidup di darat. Kalau ini bebek, ya bebek atau entok atau itik ya namanya, dia di hewan yang hidup di air, ya. Lalu berikutnya adalah kucing. Nah, kalau kucing dia hidup di darat. Kemudian kalau ikan hidupnya di air. Nah, adik-adik hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan berikutnya. Yang pertama, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan yang ada di atas tadi? Nah, tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Tadi kucing hidup di darat, ikan di air ya. Nah, lalu kucing bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan dengan insang. Kemudian menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Nah, tidak ya, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Nah, jika kucing hidup di air, maka dia tidak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya, ikan kalau hidup di darat dia akan kesulitan bernafas juga, ya. Jadi karakteristik tempat tinggalnya mempengaruhi dirinya si hewan, ya. Dari dia bernafas, dari segi dia makan dan lain sebagainya. Lalu apakah keadaan alam, yaitu iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, kalau keadaan iklim dan bentuk muka bumi juga berpengaruh ya adik-adik. Misalnya nih, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara dingin. Biasanya bentuknya jadi bulunya tebal, ya, atau kulitnya tebal, ya, supaya dia bisa tahan dengan udara yang dingin. Nah, kemudian hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah, ya. Nah, sebelum memelihara hewan tertentu, nih kita sudah sampai sini ya. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, kalau kita melihara hewan, adik-adik, pertama adalah kita memberi makan dan minum. Ya, kemudian membersihkan dan memandikan. Lalu memberikan kandang yang baik dan dibersihkan juga. Nah, kemudian mengobati ketika sakit dan juga memberikan vaksin. Dan yang pasti, yang utama adalah memberikan perhatian dan kasih sayang ya. Nah, sekarang adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Kayak tadi ya, kita udah tahu kayak kucing aja sama ikan itu beda ya. Nah, tempat hidup juga tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, sekarang adik-adik diskusikan kembali ciri-ciri khusus dari ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat tinggalnya. Ya, nanti dimasukkan ke sini. Nah, Kak Rina buatkan di sebelah kanan ya. Ciri-ciri khususnya untuk ayam, dia tergolong hewan omnivora, kemudian hewan unggas,
Dia termasuk ovivipar atau hewan yang bertelur, memiliki warna bulu yang beragam, memiliki sepasang kaki yang ramping dan tumbuh sisik di kakinya. Kalau itik dia memiliki itik atau bebek ya, memiliki kaki yang berselaput, ini selaput ya. Lalu paruhnya berbentuk sundu, tidak mengerami telurnya dan lehernya panjang. Kalau kucing dia punya kumis, ada bantalan halus di telapak kaki, memiliki penglihatan dan penciuman yang baik dan memiliki keseimbangan pada telinga ya. Makanya kalau kucing jatuh tuh dia langsung bisa jatuh dengan tubuh kakinya di bawah ya. Jadi kayak nggak pernah jatuh yang kepala duluan, badan duluan gitu ya. Ikan, kalau ikan dia punya sisik di tubuhnya, punya sirip untuk berenang, hidupnya di air dan bernafas menggunakan insang. Ya. Nah, berikutnya nih ada karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama cicak. Nah, adik-adik pernah lihat nggak cara cicak merayap di dinding? Ya. Nah, cicak mempunyai perekat adik-adik di kakinya sini nih. Ya, makanya dia bisa jalan di dinding ya. Ataupun bahkan di atap rumah. Nah, dia juga punya lidah yang panjang dan lengket. Jadi kalau dia misalnya di depannya ada nyamuk nih ya, ada nyamuk, dia bisa langsung lidahnya ke sini. Ya, lidahnya langsung cepat keluar gitu ya. Nah, untuk menangkap serangga, jadi lidahnya tuh panjang dan lengket. Kemudian cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai 10 cm. Nah, cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri, ya. Lalu terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Ya, jadi cicak pun punya beragam jenis. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar ya dari cicak rumah biasa. Kemudian ada kelelawar. Kalau kelelawar itu dia hidupnya di tempat yang gelap. Ya, dia mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, dia juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Jadi dia bisa mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi tersebut adik-adik ya. Nah, kelelawar adalah hewan nokturnal yang melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis nih adik-adik, kelelawar pemakan buah dan pemakan serangga ya. Lalu ada juga bunglon. Nah, kalau bunglon dia bisa mengubah warna kulitnya. Contoh nih, dia lagi hinggap daun. Nah, warnanya dia kan sama dengan warna daun. Misalnya dia lagi hinggap di batang pohon. Ya, batang pohon kan warnanya kayak kecoklat-coklatan gitu ya. Dia akan berubah juga, mirip sama warna tempat dia hinggap. Ya. Nah, dia mengubah warna kulitnya itu untuk melindungi diri. Jadi sebagai istilahnya tuh kamuflase ya adik-adik ya. Kamuflase. Jadi dia supaya tidak terlihat. Kemudian bunglon memiliki lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya ya. Nah, kondisi karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Nah, kita cari tahu karakteristik alam di sekitar adik-adik ya. Hewan apa yang cocok hidup di wilayah adik-adik? Ya, nanti ini bisa adik-adik cari dari berbagai sumber, bisa perpustakaan, internet, atau narasumber. Nah, yang ini juga tidak Karina contohkan karena sesuai dengan alam sekitar adik-adik ya. Kemudian nanti diceritakan hasilnya. Nah, kata Edo nih, adik-adik hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti kayak karya seni mozaik yang sebelumnya ada di pelajaran sebelumnya dibuat ya adik-adik ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membuat mozaik tentang hewan. Nah, pamerkan di meja masing-masing. Jelaskan hasil karya tersebut ke teman satu kelompok. Ya, lalu amati hasil karya teman-teman dan beri komentar ya sebagai bentuk apresiasi. Nanti tuliskan di potongan kertas yang disediakan setiap meja. Nah, adik-adik kalau ini juga tergantung hasil karya teman adik-adik. Ya, tapi mungkin kalau misalnya dari sini Karina bisa contohkan kalau misalnya teman adik-adik gambarnya gambar kucing. Ya. Lalu adik-adik mungkin bisa apa yang kamu ketahui tentang hasil karya tersebut ya. Kasih tahu misalnya kucing tinggal di darat, kemudian kucing bernafas dengan apa, lalu ciri-cirinya ya memiliki bantalan di kakinya, lalu keseimbangannya ada di kupingnya, kayak gitu ya. Kemudian bagaimana pendapatmu? Nah, kalau ini ya menurut adik-adik aja, baguskah misalnya, atau rapi buatnya, atau misalnya warnanya bagus ya. Terserah adik-adik. Menurutmu bagaimana yang menarik? Nah, ya mana misalnya?
misalnya komposisi warna ya, atau misalnya gambarnya yang bagus ya. Kemudian saran apa yang akan kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik. Nah, ini juga disesuaikan. Misalnya sarannya apa? Misalnya lebih rapi lagi ya membuatnya, atau lebih berwarna lagi gitu ya. Itu contohnya. Nah, hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Coba taksir hewan berikut, adik-adik. Nah, kita lihat ada tiga hewan. Ini ada ikan ya, udang, sama ini apa ya? Daging ya. Ini 2,3 kg, 0,64 kg, dan 1,7 kg. Nah, sekarang apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut ya. Nah, dalam penaksiran desimal kita perlu memperhatikan desimal acuan, yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Nah, ya, seperti ini. Nah, contohnya desimal acuan di garis bilangan ini ada 0,25, kemudian ini ada 0,75 ya. Jadi 0,22 itu terletak antara 0 dan 0,25. Dan dia lebih dekat ke 0,25 ya. Jadi dia dibulatkan ke 0,25. Kemudian kalau yang 0,80 dia lebih dekat ke 0,75 dan 1 ya. Nah, tapi dia lebih dekat ke 0,75. Jadi dia akan dibulatkan ke 0,75. Nah, jadi kita jumlahkan nih 0,25 tambah 0,75. Jadinya 1 ya. Nah, sekarang taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Ikan dan udang ya. Ikan 2,3, udang 0,64. Ya, 2,3 dan 0,64. Nah, jadi kalau yang ini lebih dekat ke 2,5 ya adik-adik ya. Jadi penaksiran itu tadi kalau di atas kan karena dia dekat 0,25 dan 0,75. Sebetulnya dia ada 0, 0,25, 0,5, dan 0,75 dan 1 ya. Nah, ini adalah taksiran acuannya. Nah, di sini kita lihat 2,5, lalu kalau yang ini dia dekatnya ke 0,75. Jadinya 2,5 ditambah 0,75 berapa adik-adik? 3,25 kg ya. Sekarang berat ikan dan ayam. Tadi berat ikan itu 2,3. Lalu ayam 1,7. Ya, 1,7. Ini tadi udah dapat 2,5. Kalau ini dia dekat ke 0,75 ya, jadi 1,75. Tinggal kita tambahin 2,5 ditambah 1,75 sama dengan ini berarti jadinya 4 ya, 0,25. Kemudian berat ikan, udang, dan ayam. Nah, ini tadi kita udah dapat ya. 2,5 ikan, udang tadi 0,75. Terus sama ini daging itu 1,75. Ya. Nah, kalau kita tambahin ini jadinya ini 5 ya, 5 kg. Kemudian selisih ikan dan udang. Nah, ikan itu tadi 2,3, kita bulatkan atau kita taksir jadi 2,5. Lalu udangnya 0,64, kita taksir tadi jadi selisih ya, selisih karena uang. 2,5 dikurang 0,75 ya. Berarti 1,75 kg. Sekarang selisih berat ikan dan ayam. Nah, ini tadi ikan 2,5 ya sudah kita taksir. Lalu ayam tadi 1,75. 0,75 kg ya. Sekarang buat contoh soal ya, buat soal cerita sendiri tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, ibu membeli 1,2 kg apel dan ibu membeli 2,4
kilogram. Ini ada kilogramnya ya, kilogram apel. Berapa jumlah apel yang Ibu beli? Nah, ini 1,2 itu jadinya 1,25. Kalau 2,4 jadinya 2,5. Nah, jadi 1,25 tambah 2,5 sama dengan ini jadi 0,75, ini 3,75. Ayah membeli jeruk 8,2 kilogram ya, dan nah ini juga kilogram. Nah, sekarang ini berarti dikurang. 8,2 tuh jadinya 8,25 dikurang 3,25. Ya, ini komanya jadi habis, jadi 5 kilogram. Ya. Nah, sekarang kita tak penaksiran lagi adik-adik ya. Nah, penaksiran ini yang pertama 2,8. 2,8 itu jadinya dekatnya ke 2,75. 1,2 itu ke 1,25. Ya. Jadi dia ini 3, ini 4. Kemudian 0,4. Ya, kemudian berikutnya 0,4 itu dekat ke 0,5 ditambah 1,9 itu jadinya 2. Jadinya 2,5. Lalu sekarang 2,2 ditambah 1,7. 2,2 itu jadinya 2,25 ya. Perkiraan acuannya, taksiran acuannya, lalu dikurangi 1,75. Nah, ini berarti kita kurangi nih, 2,25 dikurangin 1,75. 0, nah ini pinjam, 12 ini sisa 1, dikurang 7 berarti 5. Ya, 0,50. 0,5. Lalu kalau ini jadinya 4,5 dikurangi. Nah, ini lebih besar yang nguranginnya ya adik-adik ya. Nah, ini 3 lebih dekat ke 25. Ini minus hasilnya. Ya. Minus nih. Jadinya kita coba 4,5 dikurangi 6,25. Nah, ini gini. Ini pinjam 1 ya. Jadinya 5. Ini tinggal 4 tadi. Dikurang 2, 2. Ya. Nah, jadi 2,25. Minus 2,25 ya. Ini mungkin boleh ditanyakan ke Bapak Ibu Guru, benar nggak ya soalnya apakah ditambah atau kurang ya? Karena jadi hasilnya minus ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!